Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham ya. Bisa dibilang ini saya mereview saham-saham yang sebelumnya sudah pernah saya analisis, dan ini kita akan lihat pergerakan selanjutnya dari saham-saham tersebut. Jadi ada beberapa saham-saham lama dan ada juga saham-saham baru yang saya masukkan ke dalam video ini. Oke, langsung aja. Untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, saya ingatkan kembali untuk bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Oke, nah, langsung aja. Untuk yang saham yang pertama ada saham MPPA. Oke, MPPA ini kita lihat dulu pergerakannya saat ini seperti apa. Kemarin dia ternyata minus 1,42% untuk saham MPPA. Oke, kalau dari trennya sendiri, masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya. Berarti dia masih terkonfirmasi secara trennya, dia masih downtrend. Tetapi kalau kita lihat dari sini, dari chartnya, di sini dia masih, berarti bisa dibilang di sini dia reject ya. Sini dia reject dari area ini, area support dan resisten sebelumnya, dimana dia di sini kan sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten downtrend trendline ini. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan kalau ini kita lihat ada resisten downtrend mayornya juga. Coba kita tarik seperti ini. Oke, jadi secara tren besarnya ini dia sedang berada di dalam area resisten downtrend ini ya. Coba ini saya hapus saja karena dia kan sudah di breakout ya. Ini resisten downtrend yang ini sudah di breakout, bisa dibilang ini resisten minornya. Nah, terus di sini ada area, dimana ada area ketika dia turun sampai ke sini dan mantul dan di breakout, dan kemudian masih di sini sempat di breakdown, cuman kemudian tertahan di area ini. Jadi di sini bisa saya buat adalah area, istilahnya area uptrendnya. Jadi di sini ada lower low-nya, di sini lowernya semakin tinggi, bisa bilang ini adalah lower high-nya. Oke, jadi di sini dia sekarang masih tertahan ya di bawah area ini, dimana ini area support dan resisten sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dia pergerakannya ini ke depannya akan seperti ini ya. Baru breakout ya. Oke, ini sini kayak saya besarkan aja untuk area ini. Oke, jadi kalau dia pola pergerakannya bisa clear seperti ini, berarti emang dia sedang terbentuk pola uptrend ya di sini, dimana di sini sebelumnya dia downtrend, di sini dia downtrend ya. Atau ini lebih kita buat lagi, coba garis area resisten downtrendnya. Kalau saya buat seperti ini juga, berarti dia sudah breakout juga ya. Di sini area resisten, di sini resisten, dan harusnya dia di sini mental. Tapi ternyata dia di sini breakout ya. Oke, di sini dia breakout dan masih bertahan di atas sana. Oke, ini saya hapus dulu. Oh, ini aja yang saya hapus ya, karena dia sudah breakout ya. Oke, jadi ada kemungkinan ini akan benar-benar terbentuk untuk menjadi pola uptrendnya. Di sini bisa dibuat untuk area support trend lainnya, maksud saya. Jadi bisa aja dia pergerakannya seperti ini, terpantul dan di sini mantul, di sini misal di sini naik ya, di sini reject ya, dan kemudian kembali mantul di sini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya ketika dia breakout dari sini, dan ini menjadi area retestnya. Berarti ini adalah area supportnya juga, jadi resisten dan area supportnya. Jadi ada kemungkinan dia akan turun dan terpantul di area sini ya. Kalau garis MA50 di mana tadi? Oke, jadi nanti seumpama dia benar-benar terpental dari sini atau reject dari area sini, berarti ada 3 area ya, dimana di sini ada area resisten dan support, terus di sini juga ada garis MA50, dan di area sini juga ada kebetulan ada area atau support trend lainnya. Jadi ada kemungkinan sampai sini dia akan terpantul dan naik sampai sini lagi dan turun sedikit reject, dan baru dia berhasil breakout dari area ini, dan resisten selanjutnya adalah di sini ya, dimana ini adalah resisten downtrend mayornya. Apakah dia secara tren besarnya, apakah dia berhasil breakout dari resisten downtrendnya ini atau enggak? Kalau dia berhasil breakout dari resisten downtrendnya ini, kita lihat MA-nya, oke, berarti dia sudah breakout juga dari garis MA200-nya. Ini kalau kita panjangkan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau seumpama dia berhasil breakout, saya panjangkan aja di sini. Kalau berhasil breakout berarti dia sudah menembus garis MA200-nya. Kalau sendiri kita lihat di sini kan candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50-nya. Jadi kalau konsisten seperti ini dan ini juga bisa berhasil nge-breakout area atau
membreakout garis MA 200-nya, ada kemungkinan garis MA 50-nya ini akan membentuk pola golden cross, di mana dia akan memotong garis MA 200 dan dia akan memulai atau mengkonfirmasi dia akan benar-benar membentuk pola uptrendnya, di mana di sini dia akan sedang turun ya, sedang downtrend dari pola besarnya sendiri. Oke. Seperti itu ya untuk saham MPPA ini. Jadi untuk saat ini untuk masuk saya sarankan belum dulu ya, jangan dulu. Jadi bisa tunggu aja ketika dia koreksi dulu. Coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, betul kan? Di sini RSI-nya ternyata dia sudah di area 70 dan sudah menungkik ya, garisnya sudah menungkik. Jadi kita bisa tunggu aja dia di area 50 atau malah dia kembali ke area 30-nya ini. Oke. Ini saya tandain aja dulu area 50-nya, apakah dia bisa mental dari area 50 atau enggak. Saya paskan dulu. Ke bawah ya. Oke, jadi seperti ini ya. Apakah dia nanti sampai ke area 50 bisa kembali mental atau 50-nya ini di breakdown lagi ya. Kita lihat aja apakah 3 support ini mampu menahan pergerakan dari candle MPPA ini atau dia malah dijebol juga tiga-tiganya sampai dia akan kembali ke bawah sini, di mana bawah sini adalah area resisten dan retest support sebelumnya ya. Oke. Jadi seperti itu untuk kalian yang mau trading di saham ini atau mau mulai masuk di saham ini, kita bisa tunggu aja dia di harga ini, harga 302 ya. Di harga 302, di mana di situ ada 3 support, di mana support uptrend, support resisten, support apa ini namanya? Support trendline uptrendnya, dan ada area support resisten sebelumnya, dan ada juga garis MA 50-nya. Oke, kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Misal kita tunggu dia di harga 302 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Di bawah area sini dimana adalah 3 area support. Jadi 3 area support pertama, area support MA 50-nya, terus area support resistennya, dan kemudian trendline support uptrendnya. Jadi satu tick aja di bawah area itu semua. Jadi sekitar di harga 264. Untuk persentasinya sendiri untuk tingkat cut loss-nya adalah 12,58%, dan resisten kita bisa kita kembalikan ke area sini ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Kalau seumpama dia bergerak di sini menyentuh harga 446 dan lanjut turun reject ke bawah, jadi kita ada kemungkinan sampai ke harga 452. Kalau kita ambil di harga 302 sampai ke 452, kita akan dapat sekitar persentasinya 49,67%, dan itu nggak menutup kemungkinan kalau ternyata dia closingnya breakout dari area 454. Misalnya dia closingnya di harga 464 ya, 464, kita bisa hold dulu saham ini dengan harapan kita akan sampai ke resisten yang ini di harga misal di harga 608, atau kita maksimalkan di sini di bawah garis MA 200-nya di harga 654, di mana di sini ada area resisten yang sama. Jadi di sini ya, misal di harga 302 ini ada 3 area support, di mana garis MA 50, terus area support resisten, dan ada trendline support uptrendnya. Dan di sini di area sini sama ya, di area sini di harga 654 ini ada pertama area resisten MA 200, kedua ada area support, support resisten sebelumnya, itu yang kedua, dan ketiga ada resisten trendline downtrendnya. Jadi sama ya, jadi di area sini sama, di sini juga sama. Di area 302 ini ada 3 support, di area 654 ini ada 3 support yang sama juga. Oke, jadi kalau kita masuk di harga 302 ini, yang perlu kita pertimbangkan adalah di area ini ya, di harga 454, berhasil nggak dia breakout dari area 454 ini. Kalau berhasil, atau misal dia closing yang menyentuh harga 464, atau yang penting di harga di atas harga 454 ya, atau di atas harga 456 ya. Jadi kalau breakoutnya di atas 456, misal di harga 460 aja seperti itu, kita bisa hold dulu. Kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke harga 600 berapa tadi ini, 600, anggap aja lah 650 ya, anggap aja bisa di harga 650 nya. Oke, tentunya itu dengan kita menerapkan pola trailing stop ya dari saham MPPA ini. Ketika dia breakout di sini di harga 460-an ini,
Dan kalau ternyata dia kembali breakdown lagi, reject lagi, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat tadi. Misal di harga 440, kita bisa gunakan ini ya, bisa automatic order untuk kita menerapkan pola trailing stop kita. Jadi jangan sampai dia kembali ke harga di mana kita beli, atau bisa jadi kita BEP. Jadi kita amankan dulu profit yang kita dapat lagi, udah sekitar 40% ini kita amankan dulu. Jadi seumpama itu adalah pilihan pertama ya, kalau ternyata dia reject dan kembali ke area support ini, kita ambil di harga sekitar 302. Tapi kalau ternyata dia nggak reject, kita bisa ambil ketika dia breakout aja, buy on breakout di sini di harga 460 misal. Catalyst satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita sama seperti sebelumnya, ada 3 resisten di sini. Resisten MA 200, resisten downtrend ini, resisten trendline downtrend, dan resisten area support resisten sebelumnya di harga, misal di harga 650 ya. Oke, jadi sekitar 41,30% untuk persentase yang akan kita dapatkan. Jadi kita masuk di harga 460 dengan catalyst satu tick di bawah area ini di harga 438. Jadi sekitar persentasenya 4,78%, dan take profit terdekatnya di 650, jadi persentasenya 41,30%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita jemput ketika dia retest ke bawah sini, atau kita buy on breakout di atas ini. Oke. Untuk kalian yang masih punya saham ini, selagi dia masih bergerak di atas area ini masih aman ya. Di atas area ini masih aman. Di trendline uptrendnya ini, support uptrendnya ini berarti masih aman. Itu menandakan dia masih berada di atas garis MA 50 juga. Tapi kalau nanti dia sudah bergerak di bawah garis MA 50 nya, kita lihat apakah dia ngejebol area ini atau enggak. Di harga 156 ini, kalau ternyata dia ngejebol juga harga 156, berarti dia sudah positif akan lanjut downtrend semakin dalam lagi. Oke, selanjutnya kita ada lihat saham MLPL. MLPL ini sendiri kalau kita lihat dari trennya masih downtrend ya, garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200, dan candle juga di sini kita lihat, saya hilangkan dulu. Oke, candle-nya masih tertahan di bawah garis MA 50-nya ya. Oke, kita hilangkan. Dan di sini kalau dari trennya sendiri saya buatkan trendline downtrend seperti ini, dan dia masih tertahan di bawah area ini, belum berhasil breakout sama sekali. Jadi untuk MLPL ini untuk saat ini masih hanya harus kita pantau aja dulu apakah dia kembali reject ke bawah sini atau dia kembali breakout. Dan kalau dia sudah breakout, kita cari area resisten tertinggi terdekatnya untuk mencari pola sideways-nya ya. Oke, jadi kita pantau aja dulu untuk MLPL ini, sepertinya dia akan reject kalau kita lihat dari sini. Ini saya hapus dulu, ini divergennya bisa dibilang nggak ada divergen ya, karena sama ya, dia naik, harga naik, dan RSI juga naik. Ini saya hapus saja. Oke, kalau di sini kalau kita lihat di sini juga dia sudah mendekati area 50 ya dari RSI-nya. Oke, jadi ada kemungkinan dia ketika menyentuh angka 50 ini akan ngebreak atau dia mantul ya di sini, tapi di sini sudah menungkik. Jadi ada kemungkinan dia di sini bablas turun untuk ini biar agak turun ke area sini di harga 190-an ini, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya, atau dia malah kembali mantul ke atas. Jadi area 50 ini akan menjadi area supportnya. Jadi kalau dari RSI ketika dia mantul ini, berarti otomatis harganya akan breakout dari area ini. Oke, jadi untuk saat ini kita pantau dulu aja pergerakan saham MLPL ini seperti apa untuk kita mengambil atau menentukan ancang-ancang di mana kita bisa masuk di saham MLPL ini. Apakah dia nanti reject lagi ke bawah sini, turun ke bawah sini di harga 192 ke harga 190-an ya misalnya. Apakah dia di sini dia akan fix breakout ya. Oke, kita lihat aja nanti kalau dia breakout kita bisa menggunakan teknik buy on breakout ya. Oke, nanti mungkin 2 hari lagi kita akan lihat, atau mungkin nanti kita ketika dia sudah menarik, sudah breakout, kita akan buat lagi video reviewnya selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham MLPL ini kita bisa pantau dulu ya, apakah dia di area sini di harga mentoknya di harga 178 dia bisa mental lagi atau enggak. Dan untuk kalian yang masih punya saham MLPL ini adalah area, bisa dibilang area support yang kuat ya, di mana adalah area resisten sebelumnya yang di breakout, dan di sini juga sudah retest 2 kali.
Kalau seumpama area 178 ini dijebol juga, jadi ada kemungkinan dia akan masih lanjut downtrend yang sangat kuat lagi. Oke. Selanjutnya ada saham SMRA. Saya hapus dulu. Kita lihat dari tren MA50 dan MA200-nya. Oke, saham ini masih downtrend ya, masih downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, tetapi di sini candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50-nya, tetapi masih tertahan di bawah garis MA200-nya. Jadi MA50 berfungsi menjadi support dan MA200-nya menjadi area resisten. Kita hilangkan aja dulu. Dan di sini juga MA50 saya munculkan aja. Di sini juga dia kemarin sudah breakout ya dari resisten tertinggi sebelumnya. Dan di sini juga dia sudah breakout dari resisten downtrendnya, dan mantul dari area support ini ya. Dimana support ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini ada pantulan support, dan di sini juga ada pantulan support, dan di sini dia kembali mantul lagi ya ketika menyentuh area 650 ini dan kembali naik ke atas, dan sekarang dia bisa dibilang ini terbentuk pola pola bullish flag ya. Seperti ini. Coba kita cari dulu pola bullish flag. Pola bullish flag. Oke, seperti ini ya. Ini adalah pola bullish flag, dimana bisa dibilang hampir sama ya seperti ini polanya. Jadi kita lihat aja nanti dia berhasil breakout atau enggak, atau malah dia kembali turun dari pola bullish flag ini. Ini saya buatkan seperti ini. Jadi ini saya hapus saja. Yang ini adalah resisten sebelumnya. Jadi nanti kita lihat aja dia berhasil breakout atau enggak dari pola bullish flag-nya ini. Kalau dia berhasil breakout dari area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten yang ini. Jadi misal dia nanti breakout, kita hitung risk rewardnya ya. Kita hitung risk rewardnya, misal dia nanti breakout di sini, kita bisa masuk cut loss kita 1 tick di bawah area ini, sekaligus di bawah garis MA50-nya, atau maksimalnya di bawah sini aja. Di bawah sini, dimana ini bisa dibilang adalah support terkuat ya. Cuman bisa dibilang ini persentasenya sudah sangat-sangat lebar ya. Kalau kita lihat untuk resistennya di sini terdekatnya yang bisa kita pertimbangkan adalah di harga 920. Kalau kita tadi breakoutnya di harga 805. Jadi ini pola ini bisa video ini kalian post dulu, dan habis itu kalian copy di trading view kalian, karena polanya ini kita nggak tahu ya ini dia breakoutnya di area mana, karena harganya akan berubah-ubah di sini. Bisa jadi sekarang breakoutnya nanti di harga 800 atau dia breakoutnya di harga 790. Jadi kalian bisa copy dulu ini dan kalian terapkan di trading view kalian. Oke. Jadi dan ini selanjutnya kalau dia berhasil breakout dari harga 920, di mana harga 920 itu adalah resisten atau area rejection sebelumnya. Kalau dia berhasil breakout juga dia bisa sampai ke area sini di harga 1010, di mana itu adalah area support area resisten sebelumnya. Di mana di sini adalah area rejection ya, di sini dan harapan kita dia bisa sampai ke area sini. Jadi sekitar di harga 1010 atau 1020. Jadi persentasenya sekitar 27,50% dengan catatan kita masuk ketika dia breakout dari pola bullish flag-nya ini. Jadi sekitar di harga 800, misal saya masuk di harga 800, jadi sekitar kita dapat 27% dengan resiko kita, cut loss kita sekitar 20% ya di harga 640. Nah, itu pilihannya. Jadi bisa dibilang ya 2:1 ya, dengan resisten tertingginya dan tingkat cut loss tertingginya. Kalau terendahnya di sini di bawah garis MA50 untuk cut lossnya di harga 725, jadi di bawah support bullish flag-nya ini, dan juga di bawah garis MA50-nya. Dan untuk resisten terdekatnya di sini di harga 920, jadi sekitar 15% ya. Jadi tinggal pilihan kalian ketika di sini di posisi kalian mau pilih cut loss dan resisten dan pilih tingkat cut loss yang mana. Yang pertama di 725 atau yang di maksimalnya di sini di harga 640. Atau kita tunggu aja dia, coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, RSI-nya sendiri dia sudah mendekati garis atau mendekati area 50.
Oke, apakah dia di sini akan, sebentar saya kurangin dulu. Apakah di sini dia akan mantul mantul, dan ataukah di sini dia akan jebol. Tapi kalau dari RSI sendiri kemarin ada pola ini ya, pola bullish divergent ya, di mana di sini harganya datar tapi RSI-nya naik. Tidak ada kemungkinan, dan benar ya, ternyata dia naik sampai di sini, dan kemudian di sini apakah dia mampu menahan area 50 ini, apakah mampu menahan pergerakan dari indikator RSI ini, apakah dia akan mantul atau kembali ngejebol ke bawah. Kalau mantul ada kemungkinan dia akan breakout dari area pola bullish flag-nya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada pilihan pertama. Pilihan pertama kita bisa buy on breakout dari pola bullish flag-nya ini di sini. Tapi kalau kalian tidak mau menanggung resiko yang bisa dibilang lumayan tebal ini, kalau di pilihan pertama juga sekitar 10% udahan cut loss-nya, dan pilihan kedua cut loss-nya sekitar 20%. Oke, jadi kita, kalau itu pilihan pertama ya, pilihan pertama dengan resisten kita di 920 itu sekitar 15%, dan resisten tertinggi terdekatnya di harga 1010 sampai 1020 sekitar 27%-an. Atau pilihan kedua, kita bisa tunggu dia kembali reject lagi ke bawah sini. Ke bawah sini ya, di harga 675 untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita, di mana dia resisten terdekat kita adalah di harga 920 ya. Oke. Seperti itu ya untuk SMRA. Oke, jadi pilihan pertama kita bisa buy on breakout ketika dia breakout dari resisten ini. Yang kedua, kita bisa tunggu dia reject lagi, tunggu ke bawah sini untuk mempersempit wilayah cut loss, atau kita buy on breakout di sini di harga 925 dengan cut loss satu tick di bawah area sini aja. Dan resisten kita di sini ya, di harga 1010 sampai harga 1030. Jadi persentasenya sekitar 11,38%, dan cut loss kita di harga 905 di 2,16% untuk saham SMRA ini sendiri. Oke, kita lihat tadi MA200-nya di mana? Oke, berarti MA200 juga bisa dibilang sejajar di sini ya, di pola bullish flag-nya ini ya. Apakah dia nanti berarti kalau sudah breakout dari area pola bullish flag-nya ini, ada kemungkinan dia sudah nge-breakout juga dari garis MA200-nya. Itu berarti indikasinya kalau dia berhasil nge-breakout MA200 ya, dan dia bergerak kuat di atas garis MA200-nya, ada kemungkinan garis MA50-nya ini ikut juga bergerak naik dan akan memotong garis MA200-nya. Jadi akan terbentuk pola golden cross ya. Oke, seperti itu untuk saham SMRA ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham SMRA ini, mungkin di bawah ini ada area ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya. Misal di harga 650 ya. Jadi kalau seumpama dia turun atau ngebreak dari harganya turun dari harga 650, misal dari harga 640 atau 630, itu mengindikasikan dia akan bergerak, akan semakin downtrend ya. Oke. Jadi bisa kalian pertimbangkan untuk keluar dulu ketika dia berada atau menyentuh harga 640 atau 630-an. Untuk yang masih yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kita bisa ada dua pilihan tadi, ketika tunggu dia breakout dari area resistance bullish flag-nya ini, atau kita tunggu dia kembali ke bawah sini ke harga 670-an ya. Oke. Atau kita kalau ternyata dia nggak turun, ternyata dia lanjut babas ke atas, kita bisa pertimbangkan buy on breakout kita ketika dia melewati harga 920 dengan resisten kita di area 110 sampai 130-an. Oke, seperti itu untuk SMRA. Selanjutnya ada saham SPMA. SPMA ini kemarin SPMA ini kemarin sepertinya sudah saya analisis ya. Jadi ini SPMA ini saya skip aja karena di video sebelumnya juga sudah ada ya saham SPMA-nya. Oke, jadi saya skip aja. Ini untuk kalian yang mau lihat review saham SPMA ini bisa lihat di video sebelumnya, sudah saya upload ya. Oke, selanjutnya kita ada saham ASLC. Saham ASLC ini masih baru ya, masih baru IPO, dan ini baru pertama kali saya mereview video ini. Oke, mereview saham ini. Oke, kita lihat aja kalau dari trennya sendiri, berarti di sini kita buat aja area reversalnya ketika dia turun dan ternyata dia di sini di area sini dia mental ya. Oke, ini adalah area reversalnya, di mana area pembalikannya ketika dia downtrend dan kemudian sudah membentuk pola uptrendnya. Terus di sini juga bisa kita buat area downtrendnya seperti ini, dan dia sudah breakout dan kemudian dia
sudah bisa kita cari area retestnya untuk area support terdekatnya. Oke, mungkin di sini ya. Ketika dia sudah breakout dari resistance trendline-nya ini, dan kemudian dia juga sudah breakout dari area support dan resistance sebelumnya di sini. Ketika dia breakout dan kemudian retest di sini beberapa kali, dan kemudian hari ini kemarin tanggal 23 dia mantul dengan positif 6,98%. Jadi kita lihat aja untuk resistance selanjutnya bisa kita pertimbangkan di mungkin di sini ya. Oke, di sini aja. Di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari risk rewardnya, misal kita masuk di sini di harga 276 dengan cut loss kita maksimal di sini di harga 236 ini. Jadi persentasenya udah bisa dibilang cukup tebal ya, sudah hampir 15%. Dengan resisten kita di sini di harga 308, jadi sekitar 11,59% untuk area resistennya. Oke, jadi kalau di sini bisa dibilang udah nggak normal ya, udah nggak normal karena sudah terlalu tebal ya untuk cut loss-nya di harga 236 ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentasi resisten kita di harga 308. Jadi kalau menurut saya kalau emang mau ambil, kita ambil aja ketika dia kembali retest lagi ke area sini di harga 260-an untuk memperkecil atau mempersempit wilayah cut loss kita ya. Wilayah cut loss kita, tapi kalaupun dia ternyata nanti retestnya kembali bablas ke bawah sini, kita bisa jemput dia di bawah area sini di harga 244. Jadi cut loss kita akan semakin menipis ya. Jadi ada dua support di sini, dimana pertama support reversalnya, support pantulannya ketika downtrend, dan kemudian di sini dia membal atau kembali naik ke atas, dan kemudian di sini adalah support ketika dia breakout ya, ketika dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kita cari area support resisten terdekatnya. Di sini berarti kita buat area supportnya ya di harga 260-an ini. Jadi kita tunggu aja dia kembali retest atau kembali turun ke bawah sini. Jadi misal nanti dia pergerakannya seperti ini ya. Oke, anggap aja ini dia sudah naik ya. Ini kan dia turun ya. Dia turun. Kemudian dia sini dan naik, kemudian turun dan naik. Anggap aja nanti dia turun cuma sedikit dan naik sini dan sampai ke resisten, dan kita tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini. Jadi bisa kita ambil dan dia mantul lagi ke atas sini dan dia misal breakout ya dari sini. Oke, seperti ini. Mungkin nanti skenario-nya akan seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja dia di harga ini. Jadi kalau dia sampai ke resisten ini, kita bisa tunggu apakah dia reject kembali turun ke bawah. Kalau dia kembali turun ke bawah, kita bisa tunggu ke area support ini. Sabar aja, kita pantau di harga 260-an ini. Tapi ternyata kalau di harga 260 ini ditembus juga, kita bisa tunggu aja di harga bawah sini, di harga sekitar 242 ini. Kita tunggu saham ini dan kita bisa masuk dengan harapan kita dia akan bisa sampai ke area resisten 308 lagi. Oke, tapi kalau ternyata dia sampai di area 308 ini tapi kalau ternyata dia di harga 308 ini dia berhasil breakout, jadi bertahan ya di atas harga 308, misal closingnya di harga 310, kita bisa buy on breakout juga, tentunya dengan volume yang kuat ya, volume yang cukup besar. Jadi kita bisa buy on breakout misal di harga 310 dengan cut loss satu tick aja di bawah area sini, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten terdekatnya ada di sini di harga 350 ya. Jadi kita masuk di harga 310 dengan teknik buy on breakout ketika dia breakout, dan resisten kita terdekatnya di harga 350. Jadi ada kemungkinan kita dapat sekitar 13% dengan tingkat cut loss satu tick aja di bawah area 308 misal di harga 304. Jadi sekitar 1,94 dari 1,94% dari ketika kita masuk di harga 310 dengan teknik buy on breakout. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu untuk saat ini sendiri. Kalau kita maksain masuk, risk rewardnya agak gak normal ya. Cuman terserah kalian, kalau mau masuk juga boleh-boleh aja, tapi kalian harus tahu resikonya berapa. Oke, jadi bisa tunggu dia retest lagi sini. Dari kalau dia emang naik, kita tunggu aja dia reject atau breakout. Kalau dia naik ke sini dan dia kemudian reject, ya udah kita tunggu di area sini di harga 260-an ini, atau di sini di harga 242 ini. Tapi kalau ternyata dia naik ke sini dan kemudian dia breakout, ya udah kita buy on breakout aja dengan harapan dia akan bisa sampai ke harga
360, dan ternyata kalau dia berhasil breakout lagi dari harga 350 ini, jadi dia akan membentuk pola yang baru. Nanti kita akan cari resisten selanjutnya dengan bantuan Fibonacci ekstensi ya. Oke, selanjutnya ada saham film. Saham film ini sendiri kalau dari secara trennya dia masih sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus, dimana garis MA 50 berada kuat di atas garis MA 200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya. Oke, di sini juga dia sudah breakout lagi ya, berarti dia breakout lagi dari area atau harga 1175, dimana sebelumnya itu adalah area resisten di sini, dan di sini juga area support, dan di sini juga ada area rejectionnya. Oke, berarti area 1175 sudah dijebolnya, sudah ditembusnya, karena dia kemarin closingnya di harga 1200 ya. Oke, ini harga 1280 ini dari mana ya kita dapat ya? Apakah itu Fibonacci ekstensi atau gimana? Coba saya cari dulu. Kita lihat dari Fibonacci ekstensi. Saya tarik dari swing low-nya sini, kemudian di sini, dan saya tarik di sini. Oke, ini saya paskan ya, jadi saya paskan aja. Ini Fibonacci ekstensinya yang harga 1175 ini saya paskan aja, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini juga kan dia sempat terpental ya di harga 1175 ini. Oke, berarti untuk dari secara Fibonacci ekstensi ini saya hapus saja. Fibonacci ekstensinya dia akan selanjutnya akan sampai ke harga 1295 ya. Coba kita hitung dari risk rewardnya. Apa di sini ada? Oh, di sini masih ada, masih bisa untuk kita cari resisten tanpa menggunakan Fibonacci ekstensi ya. Coba kita cari di sini area resisten selanjutnya. Saya tarik ke sana ya areanya ini. Jauh banget ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini saya hapus saja Fibonacci ekstensinya. Jadi kemungkinan dia kalau seumpama dia di sini dia bergerak naik terus ya, bergerak naik terus, ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten ini, dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Misal di harga 1335. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk di sini bisa kita gunakan buy on breakout ya. Berarti di sini juga agak, kalau dari volumenya juga dia bisa dibilang cukup besar. Dia sudah bergerak atau menembus di atas garis MA 20-nya. Jadi kita misal masuk di harga buy on breakout di sini di harga 1200 penutupan kemarin tanggal 23 ya. Tanggal 23 kita cut loss satu tick aja di bawah area sini, di bawah harga 1175. Atau ini saya buatkan seperti ini aja sekalian. Oke, biar lebih mengkonfirmasi ya. Jadi anggap aja ini di harga 1170, dimana itu bisa kita lihat di sini benar-benar adalah area rejectionnya. Ketika dia closing di candle yang ini, dia closingnya di sini di harga 1170, dan kemudian di sini di sini dia opennya di harga 1170 juga ya, 1170, dan kemudian sempat naik dan kemudian bablas turun lagi. Di sini juga di candle yang merah ini tanggal 22 kemarin dia juga hanya menyentuh higher-nya di harga 1170 dan 1170 dan kembali mental naik ke bawah. Jadi kita jadikan aja supportnya itu adalah 1170. Jadi cut loss kita satu tick atau dua tick aja di bawah garis, di bawah harga 1170, misal di harga 1160. Jadi kemungkinan presentasi cut loss kita 3,33% di harga 1160 dengan resisten kita di harga 1335. Jadi persentasenya akan kita dapat kalau kita masuk di
harga 1200 kita akan dapat sekitar 11,25% dengan teknik buy on breakout ya, karena dia emang sekarang sudah breakout. Oke. Jadi secara trend sendiri saham ini masih sangat-sangat kuat uptrendnya ya, dan masih sangat-sangat mungkin dia akan sampai ke resisten ini, bahkan ada kemungkinan juga resisten ini akan ditembusnya juga, walaupun dengan masih nggak instan ya, mungkin dia akan ada retest-retestnya lagi di area-area ini. Di harga 1170-an ini adalah area supportnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham ini. Untuk yang mau berkeinginan hold panjang, oke, masih aman saham ini, masih untuk hold panjang masih aman. Dan kalian bisa perhatikan garis MA50 nya ini ya, selagi dia masih berada di atas garis MA50 nya kita masih bisa hold ya. Tapi kalau dia sudah breakdown dari garis MA50 nya kita bisa waspadain. Tapi kalau di sini kan ketika dia di sini turun, dia masih tertahan di area support ini sebelumnya ya, dimana itu area resisten dan area support sebelumnya masih mantul. Dan di sini juga ketika dia masih turun, kalau kita cari dari areanya di sini masih tertahan di area resisten sebelumnya ya. Di sini ada area resisten sebelumnya dan dia masih tertahan. Jadi walaupun dia sudah ngebreak garis MA50, tapi dia masih dari pola strukturalnya dia masih tertahan di area resisten sebelumnya. Di sini resisten dan di sini dia mantul dari area resisten sebelumnya. Di sini juga dia sudah ngebreakdown ya, ngebreak garis MA50 nya, tapi masih tertahan di area resisten dan support sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sudah tembus dari garis MA50, kita lihat juga dari area strukturalnya apakah masih ada yang bisa menahan dia atau enggak. Oke, seperti itu ya. Jadi namanya kalau garis-garis yang horizontal ini adalah support struktural ya, support resisten struktural. Kalau yang namanya garis MA50 MA200 ini adalah support dan resisten dinamik. Oke, seperti itu untuk film. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, sebenarnya dia sudah mendekati area resisten 70 ya. Jadi bisa aja dia mental ke bawah atau dia lanjut breakout seperti ini sampai ke area 86-an. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia berhasil breakout di atas ini atau dia retest kecil dulu tapi masih bertahan di harga 1170-nya. Tentunya kalau kita masuk di harga 1200 kita wajib cut loss ya, wajib cut loss ketika dia bergerak di bawah garis 1170, atau maksimalnya kalau kalian mau bisa di bawah garis MA 200 nya sekalian, tapi itu mesti sudah sangat-sangat lebar ya, jadi sekitar 20%. Oke, tapi kalau memang mau hold jangka panjang ya udah kita beli aja di sini dengan harapan selagi dia masih bergerak di atas garis MA50 nya kita masih aman, walaupun kita minus, tapi selagi dia masih berada di atas MA50 nya kita masih punya rasa aman ya, karena secara trend sendiri dia masih strong uptrendnya. Selanjutnya ada saham JPFA. Oke, JPFA ini sendiri masih downtrend ya, masih dalam kurungan resisten trendline downtrendnya ini, dan garis MA50 nya juga masih berada di bawah garis MA200, dan candle juga masih konsisten di bawah garis MA50 nya. Oke, jadi untuk saat ini juga kalau dari risk rewardnya juga bisa kita lihat aja masih sangat-sangat nanggung ya. Mesti kalau kita lihat di sini kita beli di harga 1610, cut loss kita satu tick di bawah sini di harga 1535 dengan resisten kita di sini. Jadi bisa dibilang resikonya 1:1 ya. Jadi jangan dulu kita masuk di saham ini. Kita bisa pertimbangkan aja di area sini, di area support 1555 ini kita tunggu aja di sini. Kalau yang mau masuk ke saham ini kita masuk di harga 1555 dengan resisten kita di sini, resisten downtrend ini di harga 1665. Tentunya semakin lama semakin turun ya resisten ini, karena kan dia semakin lama semakin turun. Jadi bisa aja nanti lama kelamaan resisten kita di harga 1640 atau malah di harga 1615. Dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 1530 dengan presentasinya 1,61% ya. Oke, seperti itu, dimana ini adalah area breakout area resisten sebelumnya. Coba kita lihat. Oke, ini nggak kelihatan ya. Oke, di sini aja, di mana ini adalah area support sebelumnya, support di sini, support, dan di sini juga beberapa kali jadi support. Apakah dia di sini mampu mantul atau enggak? Tahu kalau ternyata dia di sini ngejebol juga bablas ke bawah, ya udah kita benar-benar tinggalkan aja dulu saham ini. Kita lihat aja nanti untuk kedepannya seperti apa. Apakah masih bisa kita carikan area support resisten selanjutnya? Tapi di sini masih banyak ya area support resisten selanjutnya di sini. Di sini juga ada, bisa dibilang area juga di sini. Oke, apakah dia akan, kalau dia nge-breakdown juga area sini, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini juga, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya.
Oke, tapi kalau di sini juga sudah lumayan lebar ya, sekitar 17% atau 18%. Jadi kita tunggu aja dia di harga 1555 ini, apakah di sini ada pantulan untuk kembali naik ke atas dan lanjut breakout, atau malah dia kembali turun ke bawah sini ke harga berapa nih, 1315. Kalau dari RSI sendiri dia sudah terpental ya, bisa dibilang. Ini saya buatkan garis area 50 nya. Oke, di sini berarti bisa kita lihat di sini dia terpental ya. Ya, dia menyentuh area 50 dan kemudian dia kembali garisnya menungkik ke bawah dan sudah terbentuk dead cross ya. Sini dia sudah memotong garis 50-nya. Oke, jadi ada kemungkinan saham ini akan bergerak turun ya, akan bergerak turun sampai ke area 1555 ini, dan kita jemput tunggu ketika sudah ada pantulan atau muncul candle hijau atau permintaan beli, misal dari asing mulai beli dan dari bid offernya juga oke, kita bisa mulai cicil masuk. Selanjutnya kita akan melihat saham baut. Ini saham baut ini juga baru ya, baru ini saya analisis, jadi belum ada garis support resisten sama sekali. Kalau kita lihat sendiri, kalau dari tren besarnya kita lihat, kita buat garis resisten downtrendnya ini. Oke, ternyata kalau dari resisten downtrendnya dia sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten downtrendnya. Kalau dari garis MA50 nya apakah sudah muncul? Oke, belum muncul ya. Oke, di sini kita buatkan aja area supportnya. Kita ambil dari ekor terendahnya yang warna merah ya, dan kita tarik di sini. Oke, saya besarkan. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, pertama dia sudah breakout dari area resisten trend downtrendnya ini, dan sekarang dia berada di area support, area support, dan di sini juga menjadi area supportnya. Jadi seperti ini ya. Jadi misal kalau kita masuk di sini juga volume pembeliannya sudah mulai bagus, di mana sudah bergerak di atas garis MA20 nya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya dengan cut loss kita di sini, wow, sudah lumayan lebar ya sebenarnya, sudah lumayan lebar. Dan harapan kita dia bisa sampai ke sini, dimana itu adalah area support sebelumnya ya. Di sini berarti kita pasang harga di sini di harga 132. Jadi kalau kita masuk di harga 99 harga penutupan kemarin, kita cut lossnya satu tick di bawah area ini, misal di harga 83, jadi persentasenya 16,16%, dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke harga 132, yaitu 33,33% untuk area take profit kita. Oke, tentunya ini adalah pilihan kalian ya, kalian bisa masuk di sini atau mau memutuskan masuk di saham ini atau enggak. Tapi kalau bisa dilihat ini adalah bisa dibilang saham gorengan ya, masih baut ini. Jadi masih rawan dipermainkan sama bandar. Kita lihat aja dari broker summary-nya saham baut ini, apakah sudah mulai ada diakumulasi atau masih distribusi ya. Coba kita lihat kemarin transaksi tanggal 23 ya. Tanggal 23. Oke, ternyata kalau 23 ini sendiri kalau dari broker summary-nya dia masih distribusi ya. Dan juga asing kemarin juga masih net sell sebanyak 250 juta untuk transaksinya. Jadi masih agak beresiko ya kalau dari broker summary-nya, ternyata dia masih didistribusi ya untuk saham baut ini. Cuman kalau ini dari broker summary-nya sendiri, kalau dari domestiknya bisa dibilang ini bisa kita hitung manual ya sebenarnya. Kita hitung manual sebenarnya kalau secara kasarannya ini distribusi. Cuman kalau dihitungnya seperti dihitung manual ya, seperti hanya ada akumulasi ya, di mana NI borong sebanyak 25.000 lot, AK juga 25.000 lot, YB 17.000 lot, dan tapi di sini juga banyak juga yang jualan ya. BK juga jualan 38.000 lot. Oke. YP juga masih punya ini 36. ZP juga 3.000 lot. Dan ini yang paling banyak ada NI ya. NI borong sebanyak 25.000 lot sama AK 25.000 lot di harga rata-rata 98 ya. Oke, berarti 98 berarti sekarang
kalau bisa dibilang dua broker tadi yang akumulasi 25 ribuan lot itu dia secara harga rata-rata dia masih memegang ini ya, masih profit ya, atau sudah profit. Oke, kita lihat aja nanti apakah dengan risk reward yang seperti ini apakah kita bisa sampai ke harga 132 ini atau enggak ya. Tentunya ini pilihan kalian ya, mau masuk di saham ini atau enggak. Tapi kalau ini saham ini resikonya masih istilahnya masih rawan dimainkan oleh bandar ya. Karena ini bisa dibilang kan seharga saham gorengan ya, harga murah di harga 90-an atau di bawah harga 100-an itu biasanya gampang dimainin bandar seperti ini, naik dan kemudian dihancurkan turun seperti ini. Oke, tapi di sini bisa aja ya itu ya high risk high return ya. Jadi kalau kita mau untung yang lumayan besar tapi kita harus juga tahu resiko yang besar juga. Tapi kalau bisa kita masuk di saham yang resikonya rendah dengan untung profit yang lebar juga nggak masalah juga. Oke, cuman ini saya akan cuman mereview aja. Kalau dari sini juga di sini dia sudah RSI-nya sudah hampir mendekati area 50 ya. Oke, sini saya paskan dulu. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area 50 dan kembali turun ke bawah. Jadi bisa aja nanti kalau di sini dia bisa kembali retest lagi ke bawah sini. Jadi kita bisa aja ambil ketika dia retest ya, ketika retest misal di harga 90-an selagi dia masih berada di atas harga 85 masih aman ya, masih aman. Jadi dia masih akan terpantul lagi dan ada kemungkinan dia masih akan sampai ke harga 132. Jadi bisa aja karena ini sering dimainin bandar, jadi ada juga tadi apa istilahnya broker yang kemarin akumulasi banyak atau ambil banyak sekitar 25.000 lot, berarti ada 50.000 lot ya, masih ada 50 punya dua broker itu punya 50.000 lot. Jadi ada aja kemungkinan dia nanti naikin dulu harga saham ini sampai ke atas ini sebelum dibantingnya, karena saham-saham seperti ini biasanya dalam waktu sebentar aja dia bisa dinaikkan sampai arah ya, misalnya sampai 34% atau maksimal 2. Ini kalau harga di bawah 100 coba saya lihat dulu. Harga arah ARP coba. Oke, ini ya. Jadi rank harga 50 sampai 200 itu dia arahnya bisa 35% ya. Jadi di sini kan ini harganya masih di bawah 200 ya, masih di bawah 200. Jadi kalau misal kita masuk di sini di harga 99, jadi ini kan persentasenya di harga 132 itu 33,33%, sedangkan kalau di harga di bawah 200 atau di harga 200 dia bisa arah sampai 35%. Jadi ada kemungkinan dia kalau sekali gas aja nanti kalau ini digocek bandar ya, kalau dia dibuat arah, jadi satu hari aja mungkin satu candle aja cukup untuk sampai ke harga 132 ini. Bahkan kalau di harga 100 di persentase 35 itu dia di harga 134 aja. Jadi seperti itu ya. Jadi enaknya saham gorengan itu kalau kita kenal bandar ya, istilahnya, oh saya mau ngangkat harga ini nih ya. Oke, jadi bisa aja kita dibuat arah dalam cuman satu hari aja atau butuh satu bar aja, satu candle aja untuk sampai ke harga ini, ke persentase 35% itu. Karena arahnya masih bisa maksimal 35% ya kalau di harga 200-an. Tapi kalau di atas harga 200 arahnya maksimal 25%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi terserah kalian mau masuk atau enggak. Cuman kalau dari segi risk rewardnya sendiri masih oke ya untuk saham baut ini. Cuma resiko kalian juga lumayan lebar ya kalau seumpama dia nge-breakdown lagi area ini. Oke, selanjutnya ada saham bank. Bank ini adalah Bank Aladin Syariah ya. Di sini kalau kita lihat lagi dari trennya, garis EMA 50 masih berada jauh di bawah garis EMA 200 dan candle-candle masih bergerak konsisten di bawah garis EMA 50-nya. Dan di sini juga saya buatkan resisten line, resisten downtrendnya, dan dia masih patuh ya, masih patuh, nggak ada keluar pun cuman dan kembali reject lagi dalam sini. Dan kemudian di sini di tanggal 18 ini dia sempat kemarin kayaknya sudah saya buat videonya, dan kemudian dia mental dan di sini sudah muncul candle doji ya, bisa dibilang doji butterfly di sini dengan volume yang lumayan besar ya di sini. Coba kita lihat kalau dari ininya broker summary-nya apakah sudah mulai ada akumulasi saham bank ini kemarin. Oke, kalau dari akumulasinya sendiri belum ya. Kalau dari
bid offernya dari secara kasarannya dari domestik ini malah masih ada distribusi, tapi kemarin asing sudah mulai borong ya, sudah mulai borong 346 miliar ya. Di harga rata-rata 2123 dengan total lotnya berapa ini? 216. Kita lihat dulu. Oke, jadi sekarang untuk saham bank ini dia sekarang sudah berada di area supportnya ya. Coba kita tarik ke sini, apakah ada hubungannya? Oke, di sini nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau dari sini, di sini adalah pola, bisa dibilang adalah support yang bisa kita pertimbangkan ya. Di sini ada pantulan dan naik, dan di sini juga mantul lagi, di sini juga mantul lagi. Jadi apakah di sini dia berhasil breakout atau enggak? Tapi kalau kita masuk, misal di sini untuk kita lihat risk rewardnya, cut loss itu 1 tick di bawah area sini, misal di harga 2000 untuk cut lossnya, masuknya di harga 2100 dengan resisten kita terdekatnya di resisten trendline downtrendnya ini di harga 2190, bisa dibilang risk rewardnya 1:1 ya. Jadi kalau menurut saya kita tunggu aja bank ini breakout aja dari area resisten trendline-nya ini. Jadi kalau kita masuk sekarang juga masih beresiko juga, masih ada kemungkinan dia akan masih lanjut turun ke bawah sini. Jadi kita tunggu aja dia breakout, untuk bank ini breakout dari resisten trendline downtrendnya ini untuk kedepannya. Coba kalau di sini juga kita lihat dari RSI-nya sendiri, dia masih di bawah garis kuningnya, masih terbentuk di sini, masih downtrend ya, masih terbentuk dead cross ketika dia menyentuh area 50. Oke, ketika dia menyentuh area 50 di sini dan kemudian lanjut turun ke bawah. Jadi ada kemungkinan dia masih akan turun ke bawah sini ke area 30-an ya. Jadi bisa jadi dia masih akan turun ke sini, atau makanya kita bisa tunggu di bawah. Kalau tunggu di bawah sini juga coba kita lihat untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Misal kita dapat di harga 2030, cut loss itu 1 tick di bawah area sini dan resisten kita di sini. Oke, jadi lumayan juga sebenarnya. Jadi sekitar resisten 2190, 7,88% dengan cut loss kita di 2000, 1,48% kalau kita masuk di harga 2030. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan masuk di saham yang resistennya masih downtrend seperti ini, karena lama kelamaan wilayah take profit saya atau wilayah take profit kita akan semakin turun. Bahkan nanti lama kelamaan wilayah take profit kita akan setara dengan dimana kita masuk ya, dimana kita harga dimana kita masuk. Jadi saya nggak suka resisten yang menurun, saya akan cari resisten yang uptrend sekalian atau resisten yang bergeraknya horizontal ya, mendatar. Kalau resisten yang downtrend itu lama kelamaan wilayah take profit kita akan semakin lama semakin turun. Oke, jadi untuk kesimpulan untuk saham Bank Aladin ini kita bisa awasi dulu ya pergerakannya seperti apa, apakah dia berhasil breakout atau masih nge-breakdown area ini. Oke, selanjutnya saham HKMU. Oke, di sini saya di saham ini sengaja saya masukkan saham HKMU ini. Saya mau menunjukkan saham yang sedang tidur itu seperti apa. Jadi saham tidur itu ya saham ini seperti saham HKMU ketika dia sudah mencapai area support terkuatnya, yaitu adalah support harga di mana harga 50 ya di sini. Nah, di sini saham tidur ya ketika dia sudah sampai di sini dan kemudian di sini tidak ada transaksi sama sekali, dan di sini juga ketika tanggal 7 Maret ini cuma naik dan kemudian kembali turun lagi ke 50, dan di sini di tanggal 8 ini sempat naik juga ke harga berapa ini? Ke harga 51 dan kembali turun lagi ke harga 50, dan kemudian di sini di tanggal 21 ini sempat naik ke harga berapa ini? Tertingginya $52 ya, di 52 dan kemudian closingnya kembali ke 50. Di sini juga dia tertingginya sampai pernah naik ke 51 dan closingnya kembali di 50 lagi. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau saham-saham yang sudah mendekati area support terkuatnya itu agak rawan ya, agak bahaya, karena ketika dia menyentuh harga 50 bisa aja dia langsung tidur. Jadi adapun transaksi cuma naik sedikit dan kemudian kembali turun lagi. Jadi menurut saya, jadi maksud saya kemarin ada video-video beberapa yang ada yang request saham-saham tertentu yang sudah mendekati area 50. Jadi ada yang mendekati area 50, bahkan ada yang dulu juga pernah sampai request yang saham yang emang sedang seperti ini ya, sedang berada di harga 50-nya ini. Jadi kalau kita udah mendekati atau saham itu sedang downtrend dan sudah downtrendnya itu sudah mendekati area 50,
itu udah sangat-sangat rawan, karena kalau sampai mendekati atau menyentuh harga 50, kita bahkan nggak bisa keluar sama sekali ya. Keluar pun harus cepet-cepetan, karena dia naik, karena dia bangunnya itu cuman sebentar dan kemudian bablas turun lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita di harga ini ya, di posisi saham HKMU ini, kita buat area support kita di sini. Support kita di sini ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini di harga 53 ini, dan kemudian dia sampai di 53 ini dan kemudian naik, dan ternyata dia nge-breakdown lagi di sini, turun lagi di harga 52. Oke, jadi berarti kan area 53 ini menjadi area resistennya. Jadi di sini kan sudah rawan ya, tinggal beberapa tick lagi di harga 50. Jadi di sini kita keluar aja dulu dengan harapan misal kita masih, istilahnya kita udah tinggal berapa ya, kita udah loss sekitar 80% ya. Jadi masih punya 20% kalau kita cut loss di sini, karena sudah lama kita hold saham itu dengan harapan dia naik, ternyata makin lama makin turun terus dan hampir mendekati area 50. Jadi kita bisa jual dulu, kita amankan dulu yang modal kita masih tersisa 20% tadi, dibandingkan kita harus merelakan sampai di harga 50 ini. Jadi misal masih sisa tinggal di harga 50 ini masih sisa 10% ya, masih sisa 10% profit kita, atau kita udah loss sekitar 90%. Tapi ketika dia menyentuh area 950 ini, kita nggak bisa jual sama sekali, karena sudah nggak ada transaksi. Adapun transaksi cuman sebentar dan kita nggak kebagian jualan. Seperti itu. Jadi amankan, kalau seumpama 20% tadi masih bisa kita putarkan lagi modal kita untuk mencari saham-saham yang lain yang lebih bagus dan bisa balik modal, walaupun balik modalnya agak lama ya. Tapi daripada kita ternyata tinggal 10% dan kita nggak bisa jual sama sekali, jadi kita nggak bisa lagi main saham, atau saham kita sudah habis dan tertahan di saham yang sedang tidur atau berada di area support 50-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini tadi berarti sudah 9 saham ya yang kita analisis. Jadi sebelumnya kan harusnya ada 10 saham, cuman karena ternyata SPMA itu tadi sudah saya review di video sebelumnya dan ini masuk ke catatan saya, jadi berarti cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi cuma 9 saham ya. Jadi untuk menggenapkan dari biar 10 analisis, saya akan analisis kemarin IHSG ya, pergerakan IHSG kemarin. Oke, jadi kalau IHSG sendiri kita lihat di sini, dia kemarin closingnya di harga 6.996 ya. Oke, kita lihat, berarti dia sudah tetap berada, kalau dari garis MA5-nya dia masih berada di atas garis MA5-nya ya, dan di situ juga MA5 masih berada di atas garis MA10-nya warna kuning ini, dan garis MA10-nya warna kuning ini masih berada di atas garis MA20-nya. Jadi secara tren jangka pendeknya IHSG saat ini masih uptrend ya, dimana kalau dari struktur jangka panjangnya dia masih uptrend juga ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA100 dan MA100 berada di atas garis MA200-nya. Oke, jadi struktur jangka pendeknya juga uptrend, di struktur jangka panjangnya juga saham ini masih uptrend, dan kalau kita lihat sendiri kemarin dia masih berada di atas area ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya ya di sini. Oke, jadi ada kemungkinan dia masih akan bisa sampai ke area sini ya, ke harga 7.032 ini, atau malah dia nanti nge-breakout ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah garis MA50 ini atau area harga 6.974 ini yang dimana adalah area resistennya, apakah di breakdown lagi atau enggak, ataukah dia berhasil lanjut breakout di atas, bergerak di atas area ini. Tapi kalau dari trennya sendiri ini sangat-sangat kuat ya. Jadi IHSG akan bisa semakin naik terus selagi dia masih berada di atas garis MA5-nya ini. Oke, seperti ini ya. Jadi strukturnya ini masih sangat-sangat bagus dari jangka pendek dan tren jangka panjangnya, di mana MA5 berada di atas MA10 dan MA10 di atas di atas MA20-nya. Oke, sepertinya dia akan naik sampai ke sini lagi, ke resisten ini lagi, ke harga 7.032. Tentunya itu akan berpengaruh ke saham-saham yang IHSG ini biasanya dari saham-saham LQ45 ya. Seperti itu, berarti kemarin saham-saham LQ45 banyak yang koreksi juga, seperti saham apa kemarin ya. Oke, nanti kita cek aja ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi sekian aja dari analisis 10 saham ini, 9 saham dan 1 IHSG ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari
video-video terbaru yang akan saya upload. Dan untuk kalian yang belum bergabung di WhatsApp, grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, linknya ada di bawah, di deskripsi di bawah. Gunanya kita bisa sharing-sharing bareng, belajar bareng-bareng. Di ketika open market nanti kita akan cari sentimen-sentimen saham-saham yang menarik ya, seperti itulah ya, dan diskusi-diskusi ringan ya. Oke, jadi untuk kalian yang ini yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, subscribe channel ini gratis ya. Semua setiap hari saya bagikan technical analysis ini gratis. Kalian bisa akses di mana aja dan kapan aja. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.